Pemirsa Jember 1 TV, Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI merupakan sebuah wadah organisasi profesi keperawatan yang lahir pada tanggal 17 Maret 1974. Memasuki era revolusi 4.0, PPNI berkomitmen untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dan profesi keperawatan. PPNI bersama anggota akan mengawal profesi keperawatan Indonesia pada arah yang benar, sehingga profesi keperawatan dapat mandiri dan bermartabat, serta dapat bersaing secara nasional dan juga internasional. Saat ini telah bersama saya Ketua PPNI Kabupaten Jember, Nurse Haji Asra Joyowidono, SKAP SHMSI. Dan pemirsa, saat ini Anda kembali menyaksikan Tajam Dialog. Dan saat ini pemirsa, kami akan membahas seputar PPNI yang ada di Kabupaten Jember. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kami pada hari ini. Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, terima kasih Mbak Prima. Sehat selalu ya Pak. Dan juga untuk keperawatan nasional Indonesia juga semakin baik ya Pak kabarnya? Siap, insya Allah semakin baik. Ya, mungkin untuk mengawali perbincangan kita pada hari ini, ada sebagian dari pemirsa Jember 1 TV dan khususnya masyarakat Jember yang belum mengetahui PPNI itu apa. Dan juga mungkin dari Pak Asra sendiri ini, sosok Pak Asra seperti apa? Boleh menyapa pemirsa Jember 1 TV, Pak. Terima kasih Mbak Prima yang sudah hadir di tengah-tengah kami, PPNI Kabupaten Jember, dan juga para pemirsa Jember 1 TV dimanapun berada. Alhamdulillah, PPNI ini adalah organisasi profesi perawat di seluruh Indonesia yang lahir pada tanggal 17 Maret 1974. Alhamdulillah sampai sekarang masih tetap eksis, dan di Jember ini berdiri pada tahun 1985 yang saat itu diketuai oleh Pak Aris Suraji dari Rumah Sakit Tentara atau Rumah Sakit DKT, Mbak Prima. Untuk kemudian mulai terbentuknya PPNI di Kabupaten Jember pada tahun itu hingga sekarang sudah berapa anggota yang telah bergabung atau mungkin mempunyai alumni, Pak? Jadi PPNI Jember ini mulai tahun 1985 ini sudah bergabung, ada 18 komisariat di mana para anggotanya adalah teman-teman perawat seluruh Kabupaten Jember, baik di puskesmas, di rumah sakit, maupun di klinik-klinik swasta. Insya Allah kalau kita jumlah secara total kurang lebih 5.000 perawat yang ada di Kabupaten Jember. Ya. Kemudian dari PPNI sendiri, apa sih Pak program kerja dari PPNI Jember dan kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh PPNI Kabupaten Jember? Ya. Jadi PPNI ini mempunyai program kerja sesuai dengan divisi masing-masing yang ada di struktur organisasi PPNI, diantaranya adalah divisi organisasi, divisi pelayanan keperawatan, divisi pendidikan dan pelatihan, kemudian juga divisi hubungan antar lembaga, dan yang terakhir adalah divisi kesejahteraan. Prioritas utama dari kegiatan itu adalah penguatan organisasi. Jadi dengan banyaknya organisasi-organisasi di kesehatan khususnya termasuk perawat ini, kami kepingin bahwa setiap anggota profesi khususnya adalah perawat ini lebih meningkatkan kemampuannya di dalam pelayanan keperawatan. Kemudian yang kedua adalah peningkatan kompetensi. Sebentar Pak, untuk yang pertama tadi untuk pelayanan ya Pak, ya. Itu untuk pelayanan yang seperti apa, bisa dijelaskan kepada pemirsa? Ya, jadi pelayanan perawat itu adalah pelayanan asuhan keperawatan yang ada di puskesmas, di rumah sakit, dan di klinik, baik juga adalah pelayanan untuk praktek mandiri di rumah. Nah, ini harus ditingkatkan kompetensinya. Kemudian yang berikutnya adalah keterlibatan PPNI dalam pembangunan kesehatan, khususnya adalah di Kabupaten Jember. Kita tahu Jember ini adalah wilayah yang sangat luas, dan alhamdulillah anggota PPNI ini tersebar di 31 kecamatan yang ada di Kabupaten Jember. Saya selalu wanti-wanti kepada teman-teman
ayo kepedulian kita terhadap masyarakat khususnya dalam bidang pembangunan kesehatan. Sejauh ini yang telah berjalan bagaimana Pak? Alhamdulillah sampai dengan hari ini tidak ada keluhan apapun dari masyarakat yang sangat artinya yang sangat serius. Kalau keluhan-keluhan sedikit sih biasa ya, namanya orang pasti kepingin mendapatkan pelayanan yang baik seperti di rumah sakit, masih ada saja yang protes terhadap pelayanan, terhadap sebagainya. Nah ini hal yang biasa, tetapi tetap kami akan melakukan yang terbaik untuk masyarakat. Iya, kalau secara profesi PPN ini merupakan keperawatan yang memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat khususnya. Nah sejauh ini fungsi dari PPNI Kabupaten Jember sendiri bagaimana Pak? Ya. Jadi fungsi dari PPNI ini adalah sebagai regulator dalam pengembangan keperawatan, yaitu dalam hal sistem pendidikan ini kita atur, kemudian pelayanan keperawatan dan pengabdian masyarakat. Nah inilah 3 poin ini yang menjadi prioritas dari program atau fungsi dari PPNI di Kabupaten Jember. Kita setiap kali ada mahasiswa baru khususnya di pendidikan, kita selalu dilibatkan dalam hal penyusunan kurikulum, sehingga nanti output yang dihasilkan oleh proses pendidikan itu menjadi harapan dari PPNI, juga harapan dari masyarakat yang mendapatkan pelayanan nantinya. Nah sejauh ini dengan adanya PPNI sendiri keberadaannya bagaimana di ruang lingkup masyarakat Jember Pak? Apakah bisa diterima dan bagaimana? Alhamdulillah Mbak Prima, pelayanan keperawatan di Kabupaten Jember ini diterima oleh masyarakat dengan dibuktikan sedikit sekali keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat terhadap pelayanan yang ada di Kabupaten Jember, khususnya adalah pelayanan keperawatan. Ini sebuah apresiasi kami kepada teman-teman anggota PPNI yang secara langsung melakukan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian untuk ruang lingkup fungsi PPNI Jember dalam hal keorganisasian sendiri bagaimana? Jadi PPNI ini dalam internal organisasi kepingin memberikan pelayanan yang terbaik, yaitu bahwa setiap anggota PPNI jangan sampai dalam melakukan pelayanan keperawatan ini tidak memiliki dasar. Contohnya adalah kita memberikan kemudahan kepada perawat untuk memperoleh NIRA. Kemudian kita memberikan kemudahan pelayanan kepada teman-teman perawat untuk mendapatkan STR yang wajib itu dimiliki oleh setiap perawat. Kemudian kita memberikan kemudahan dalam perawat mengajukan izin praktek secara mandiri maupun di fasilitas pelayanan. Nah inilah kemudahan-kemudahan yang akan diberikan oleh PPNI kepada organisasi, khususnya adalah anggota PPNI di Kabupaten Jember. Ya, Bapak, apakah semua perawat yang ada di Kabupaten Jember harus ikut serta dalam keorganisasian PPNI itu Pak? Wajib. Jadi semua perawat wajib mengikuti organisasi PPNI. Kemudian untuk persyaratan yang harus mereka urus apa saja Pak untuk bergabung di dalam PPNI? Ya, jadi setiap perawat yang baru lulus setelah disumpah oleh pendidikan keperawatan itu secara langsung mereka harus mendaftarkan diri ke komisariat-komisariat yang diinginkan. Ini untuk bergabung dengan PPNI. Syaratnya yang pertama adalah harus memiliki ijazah perawat tentunya. Kemudian yang kedua harus memiliki KTP warga negara mana atau warga penduduk mana lah istilahnya. Kemudian sumpah, lafal sumpah yang dikeluarkan oleh pendidikan pada saat sumpah profesi menjelang akhir proses pendidikan keperawatan. Hanya itu sebenarnya untuk menjadi anggota PPNI. Sangat mudah sekali ya Pak. Yang lain-lain kita uruskan ke pusat karena PPNI ini kan tidak hanya di Jember tetapi secara nasional mulai dari pusat, kemudian di provinsi namanya Dewan Pengurus Wilayah, kemudian di kabupaten ini ada Dewan Pengurus Daerah termasuk hari ini adalah di DPD PPNI, kemudian ada juga Dewan Pengurus Perawat Luar Negeri DPLN. Jadi perawat ini sudah internasional, hampir semua negara ini memiliki perwakilan perawat atau PPNI di negara tersebut. Nah, untuk hal itu sinerginya sendiri bagaimana Pak?
alhamdulillah di PPNI ini sistem keanggotaannya itu tidak manual, tetapi dengan sistem online. Jadi mereka bisa mendaftarkan secara langsung melalui aplikasi yang sudah dikembangkan oleh PPNI. Kemudian yang bersangkutan itu tinggal melapor saja, dia masuk di DPD mana atau komisariat mana, sehingga tinggal langsung aja melaporkan bahwa saya sudah mendaftarkan secara online. Kemudian kami akan melakukan verifikasi, sudah terdaftar sebagai anggota PPNI, tetapi dengan catatan, satu, yang bersangkutan harus memiliki ijazah perawat. Kemudian yang kedua harus memiliki sumpah profesi. Itu yang paling penting, dua hal itu. Baik Pak, kalau kita berbicara mengenai wilayah kerja, nah untuk wilayah kerja yang ditangani oleh PPNI Kabupaten Jember sendiri ini meliputi mana saja? Jadi di PPNI Jember ini ada 18 komisariat atau perwakilan. Jadi wilayah kerjanya ya seluruh Kabupaten Jember yang meliputi 31 kecamatan, ada 50 puskesmas, kemudian ada 12 rumah sakit, dan ada sekitar 100 lebih klinik dan laboratorium swasta yang ada di Kabupaten Jember. Itu adalah wilayah kerja dari PPNI Kabupaten Jember. Kemudian adakah undang-undang yang berkaitan dengan PPNI, Pak? Ya, jadi ini yang perlu kami sampaikan bahwa PPNI ini sudah memiliki undang-undang sendiri, perjuangan yang cukup lama. Ini lahir di tahun 2014, yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan. Ini perjuangan cukup lama dan alhamdulillah saya juga ikut demo di Jakarta pada saat itu, karena undang-undang ini adalah undang-undang inisiatif DPR waktu itu, sehingga pada tahun itu digulkan undang-undang. Nah, di dalam undang-undang ini sudah banyak sekali isi-isi dari tentang keperawatan, mulai jenis perawat, kemudian juga mulai tugas pokok dan fungsinya, termasuk adalah standar apa yang boleh dilakukan oleh perawat dan kode etik yang ada di perawat itu sudah dicantumkan di dalam undang-undang tersebut. Kemudian yang kedua, selain Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan itu, juga ada undang-undang, yaitu Undang-Undang Tenaga Kesehatan, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014. Lahirnya memang bersamaan dengan Undang-Undang Keperawatan. Kemudian juga ada undang-undang yang lain, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Jadi di situ dijelaskan bagaimana tugas pokok dan fungsi perawat yang ada di rumah sakit. Kemudian yang terakhir ada Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2019, tepatnya adalah nomor 26. Di situ tentang juknis pelaksanaan Undang-Undang 38 tahun 2014. Nah, undang-undang itulah yang mendasari kegiatan perawat dalam melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kemudian untuk kode etiknya sendiri bagaimana, Pak? Ya. Jadi kode etik ini sudah lahir sejak lama. Jadi ketika sudah terbentuk PPNI, maka disusunlah kode etik tentang keperawatan. Di situ bagaimana hubungan dengan sesama profesi, bagaimana hubungan dengan sesama tenaga kesehatan, bagaimana hubungan dengan masyarakat. Jadi di sana diatur sehingga perawat itu dalam melakukan pelayanan tidak boleh tidak berdasarkan pada kode etik yang sudah ada, sehingga masyarakat itu, tenaga kesehatan yang lain juga sesama profesi melakukan pelayanan itu dengan aman, nyaman, sesuai dengan aturan yang berlaku. Baik, Bapak, seperti yang kita tahu pada tahun ini 2019 kita akan menghadapi era revolusi industri 4.0. Nah, itu bagaimana persiapan dan juga adakah inovasi yang dilakukan dari PPNI Kabupaten Jember? Ya. Inovasi-inovasi yang dilakukan oleh perawat ini alhamdulillah cukup banyak, Mbak Prima. Jadi sampai dengan hari ini ada aplikasi yang saya sebutkan tadi, SIMK Online. Jadi kalau dulu perawat itu untuk mendaftar menjadi anggota PPNI manual, harus datang ke kantor PPNI. Sekarang sudah tidak perlu, kita sudah menggunakan SIMK Online. Kemudian juga ada aplikasi NIRA, nomor induk registrasi anggota. Kemudian ada aplikasi
STR, jadi perpanjangan surat tanda registrasi perawat ini sudah melalui aplikasi. Ini menjawab tantangan sebenarnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah inovasi pembayaran iuran. Kalau dulu iuran PPNI ini manual, bayar, orang datang, dikumpulkan dari komisariat, dibawa ke DPD, langsung disetor. Sekarang sudah tidak, jadi mereka sudah menggunakan sistem online, dibayarkan melalui bank BNI yang sudah bekerja sama dengan kita, salah satu bank yang bekerja sama dengan BPNI untuk pembayaran iuran. Nah, yang terakhir ada inovasi yang kami kembangkan khususnya di DPD Kabupaten Jember, karena kita tahu Mbak, di Indonesia ini kan daerah yang potensi bencana, kemudian di Jember sendiri juga daerah yang rawan bencana. Kami membentuk sebuah satgas PPNI, yaitu namanya Satgas Persigana atau istilahnya perawat siaga bencana. Nah, ini yang kami kembangkan dan alhamdulillah mendapat apresiasi dari pemerintah kabupaten. Jadi kita selalu hadir, seperti kapan hari di Duku Mencek kita ada korban atau teman-teman yang mengalami kekurangan oksigen. Nah, ini teman-teman penanggulangan bencana kan tidak bisa. Jadi harus teman-teman dari PPNI khususnya Persigana untuk ikut terlibat di dalam penanganan itu. Kemudian penugasan-penugasan lain, alhamdulillah PPNI ini sudah bertugas di Lombok, kemudian di Palu kemarin, dan di bencana Jember. Di mana ada bencana, di situ ada PPNI. Ya. Seperti yang kita ketahui Pak, kalau kita berbicara mengenai bencana, nah untuk di musim ini sudah memasuki pergantian musim, adakah pelayanan tambahan dari PPNI Kabupaten Jember menghadapi bencana seperti itu? Jadi di musim penghujan ini kami instruksikan kepada seluruh anggota PPNI, karena anggota PPNI ini kan menyebar di seluruh kecamatan dan bahkan ada di desa-desa. Nah, ini kami selalu menghimbau kepada teman-teman untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat bahwa antisipasi bencana itu sewaktu-waktu harus disiapkan. Ya, dengan cara apa? Mungkin membersihkan got, kemudian tidak boleh membuang sampah sembarangan, kemudian dan lain-lain. Ini sudah kami instruksikan kepada seluruh anggota PPNI yang ada di Kabupaten Jember. Karena kita tahu Mbak Prima, di Jember ini rawan terhadap potensi bencana. Kemudian kita kembali lagi berbicara mengenai inovasi yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Asra. Nah, untuk adanya inovasi yang seperti itu, pernahkah dari PPNI juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya Kabupaten Jember? Ya, sudah. Jadi khususnya adalah dalam bentuk media-media, kita sudah menyebarkan kegiatan-kegiatan PPNI. Kemudian juga teman-teman perawat di Kabupaten Jember sudah kami instruksikan untuk melakukan kegiatan sosialisasi, ikut terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, termasuk adalah bencana. Ini sudah kami lakukan dan alhamdulillah teman-teman Persigana ini sangat tangguh, dan kalau saya boleh menilai itu nilainya 10 untuk kegiatan-kegiatan kebencanaan. Luar biasa sekali. Ya. Bapak, seperti yang kita tahu bahwasanya PPNI di Kabupaten Jember terbentuk pada tahun 1985. Sejauh ini telah berjalan, apa harapan Bapak Asra sendiri sebagai Ketua PPNI Kabupaten Jember, khususnya kepada perawat dan juga masyarakat? Yang pertama ya, perlu kami sampaikan kepada internal perawat sendiri, bahwa sekarang ini eranya sudah era industri 4.0. Nah, ini saya harapkan kepada seluruh perawat di Kabupaten Jember ini harus melek terhadap teknologi informasi. Jangan sampai ada perawat yang tidak melek teknologi informasi, karena bagaimanapun juga pelayanan keperawatan ke depan akan mengikuti dengan perkembangan teknologi informasi yang sedang saat ini berkembang. Kemudian kepada masyarakat, kami himbau kepada masyarakat bahwa jangan segan-segan untuk memberikan koreksi kepada kami dalam melakukan pelayanan keperawatan, dan kami sadar bahwa pelayanan keperawatan yang diberikan oleh teman-teman saya di lapangan ini masih banyak kekurangan, tapi jangan khawatir, kami siap akan berbenah,
memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dan lebih khusus saya sampaikan kepada PPNI dan perawat di Kabupaten Jember, marilah kita sikapi bahwa menjadi perawat itu adalah pilihan, sehingga kalau sudah menjadi pilihan, maka kegiatan atau pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat ini akan menjadi lebih baik, lebih profesional, karena pelayanan yang kita berikan ini menjadi ladang amal kita kepada Allah, kepada masyarakat. Kemudian mudah-mudahan kita mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan perlu saya sampaikan bahwa bersama PPNI pasti bisa. Ya pemirsa, sangat luar biasa sekali dialog kita pada hari ini bersama Bapak Ketua PPNI Kabupaten Jember, Nurse Haji Asra Jaya Widono, Eskap SH MSI. Semoga apa yang disampaikan beliau tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan khususnya perawat yang ada di Kabupaten Jember bisa semakin lebih baik lagi, bisa mengemban amanah dengan baik dan juga memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dan pemirsa, Anda dapat menyaksikan tayangan ulang ini melalui website kami di www.jember1tv.co.id. Saya Prima Ervantari bersama rekan yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa. Salam 1 TV. Terima kasih Bapak.